Kejadian ini bermula ketika beberapa oknum melakukan tindak kejahatan kriminalitas merusak tugu organisasi lain, di mana oknum yang berbuat pencaksilat tidak bisa disalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam sahabat silat untuk seluruh pencaksilat yang ada di dunia. Teman-teman, kali ini saya ingin berpendapat mengenai beberapa hal yang diberitakan di media sosial yang menjadi pembicaraan di dunia persilatan ya teman-teman. Kenapa demikian? Saya ingin berpendapat karena saya tidak setuju dengan pendapat pemberitaan yang ada di media sosial tentang persilatan. Baik teman-teman, berita ini berasal dari Kabupaten Jember, di mana pemberitaan ini memberitakan bahwa tugu-tugu pencaksilat yang ada di Jember terancam dirobohkan karena menjadi sebab akibat bentrokan. Apakah ini menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan? Saya rasa ini tidak menjadi solusi ya teman-teman. Merobohkan tugu bukan solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di dunia persilatan. Kenapa demikian? Ketika ada permasalahan di dunia persilatan, ketika tugu menjadi salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan, itu tidak menjadi solusi yang tepat. Karena memecahkan solusi itu harus sesuai dengan apa yang terjadi. Kejadian ini bermula ketika beberapa oknum melakukan tindak kejahatan kriminalitas merusak tugu organisasi lain, di mana oknum yang berbuat pencaksilat tidak bisa disalahkan. Karena pencaksilat pasti mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak didiknya ya teman-teman. Pasti semua pencaksilat di seluruh dunia, bahkan seluruh Indonesia, pasti memberikan ajaran yang baik kepada anak didiknya. Tetapi ketika di luar sana ada oknum yang mengataskan pencaksilat, melakukan tindak kejahatan, maka pencaksilat tidak bisa menjadi titik kesalahan. Karena oknum yang berbuat pencaksilat jangan sampai menjadi korban. Pencaksilat adalah budaya bangsa, kearifan lokal yang harus kita jaga, di mana pencaksilat adalah warisan leluhur kita. Kita harus menjaganya. Ingat, ajaran leluhur pencaksilat itu baik semua. Yang tidak baik adalah ketika oknumnya yang menyalahgunakan nama pencaksilat di luar sana melakukan tindak kejahatan, itu yang disayangkan ya teman-teman. Oknum-oknum perusakan tugu yang ada di Jember, perusakan tugu pencaksilat di Jember sudah diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang diberikan kepada para pesilat oknum-oknum ini sudah cukup menjadi sanksi efek jera, sanksi pembelajaran bagi pelaku dan bagi seluruh pencaksilat yang ada di dunia. Karena perbuatan merusak tugu itu memang dinyatakan sebagai tindak kejahatan pidana sesuai dengan pasal yang telah akan ditentukan. Oknum-oknum ini diberikan pasal sanksi sesuai dengan pemberitaan pasal 170 ayat 1 ayat 2 ke 1 Kitab Undang Hukum Pidana, Subpasal 160 Kitab Undang Hukum Pidana, Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Junto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya akan ingin jelaskan kepada teman-teman Pasal 170 ayat 1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, garis bawahi, atau barang. Ingat ya teman-teman, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dia ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Di sini digaris bawahi. Barang siapa dengan terang-terangan, melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ini dinyatakan sebagai benda-benda, ibaratnya sebagai tugu atau tugu pencaksilat. Pasal 170. Pasal 170 ayat 2. Yang bersalah diancam, ini adalah hukumannya. Ke-1, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Pasal 170 ayat 1, pasal 170 ayat 2 mengatakan semua sudah jelas. Di situ ada norma, unsur norma yang mengatakan barang, perusakan barang. Maka sudah jelas teman-teman,
perusakan tugu pencaksilat, perusakan bangunan yang dibangun oleh pencaksilat ketika dirusak sudah dijamin oleh undang-undang, dan ini sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 160, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana dengan paling banyak Rp4.500. Pasal 160. Pasal 169 ayat 1, turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pasal yang terakhir, pasal 55, junto 55. Pasal 55 dipidana sebagai pelaku tidak pidana. Pasal 55 ayat 1 menjelaskan dipidana sebagai pelaku tindak pidana ke-1, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saranan atau keterangan sengaja menghancurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Pasal-pasal ini sudah menjelaskan, teman-teman. Pasal 55 ini menjelaskan ketika kita merusak tugu tidak hanya satu orang, tapi lebih dari satu orang, maka pasal 55 ini yang akan menjerat orang-orang tersebut. Karena pasal 55 ini berperan untuk menyuruh lakukan atau menghasut orang-orang untuk merusak tugu tersebut. Maka undang-undang sudah jelas menjamin perlindungan terhadap barang-barang atau bangunan-bangunan yang disebut sebagai tugu. Maka pasal ini yang diterapkan dan menjadi sanksi untuk memberikan efek jera. Ingat teman-teman, hukum itu diciptakan untuk menertibkan dan memberikan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan tersebut. Maka saya rasa ketika ada oknum pencaksilat yang merusak bangunan atau tugu pencaksilat, maka oknumnya harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Efek jera yang diberikan sanksi pidana menurut undang-undang Kitab Undang Hukum Pidana ini sudah lebih dari cukup. Maka inilah solusinya ketika suatu tindak kejahatan oknum pencaksilat melakukan tindak kejahatan kriminalitas atau kejahatan pidana, maka harus dihukum dengan undang-undang yang berlaku, ya teman-teman. Ini sesuai dengan asas keadilan, ini sesuai dengan perbuatan pelaku, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi pidana. Maka ketika ada statement ingin merobohkan tugu-tugu pencaksilat yang dinyatakan sebagai sebab akibat awal mulanya bentrokan antara pencaksilat, saya sangat tidak setuju. Ingat teman-teman, merobohkan tugu bukanlah solusi. Ketika tugu menjadi permasalahan dan ingin dirobohkan, karena untuk memecahkan permasalahan agar tidak terjadi bentrokan, itu bukan solusi yang tepat. Karena tugu adalah prasasti prasejarah pencaksilat, di mana di situ tugu-tugu memiliki nilai histori. Tugu-tugu mencerminkan ikon pencaksilat yang ada di Indonesia, dan ini adalah aset-aset pencaksilat yang harus kita jaga bersama. Karena jangan sampai oknum yang melakukan tindak kejahatan pencaksilat menjadi bersalah karena oknum tersebut. Jangan sampai oknum-oknum pencaksilat melakukan tindak kejahatan pencaksilat menjadi yang disalahkan. Jangan salahkan pencaksilat, tapi salahkan oknumnya. Salahkan oknumnya karena oknumnya berbuat tindak kejahatan. Karena pencaksilat tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Maka untuk merobohkan tugu-tugu pencaksilat bukanlah solusi, ya teman-teman. Solusinya adalah kita ini memiliki IPSI, Ikatan Pencaksilat, di mana Ikatan Pencaksilat ini memiliki tujuan untuk mempersatukan antara pencaksilat-pencaksilat yang ada di Indonesia. Maka yang harus dilakukan adalah edukasi. Kita lakukan edukasi terhadap seluruh pencaksilat yang ada di Indonesia mengenai toleransi. Kita didik karakter toleransi bahwa perbedaan itu adalah indah, ya teman-teman. Maka ketika kita sudah melakukan pergerakan edukasi tentang
toleransi terhadap pencaksilat kepada seluruh pencaksilat yang ada di Indonesia, saya rasa semua akan perlahan-lahan menjadi membaik. Yang harus dirobohkan bukannya tubuhnya, tetapi yang harus dirobohkan adalah persepsi ketika kita menganggap pencaksilat itu menjadi musuh. Kita berbeda pencaksilat itu adalah indah ya teman-teman. Berbeda pencaksilat bukannya permasalahan. Berbeda pencaksilat adalah suatu keanekaragaman yang harus kita jaga. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua teman-teman. Pelangi itu indah karena warnanya berbeda-beda. Ketika warna berbeda-beda, pelangi menjadi indah. Itu adalah sebagai gambaran mengenai pencaksilat yang ada di Indonesia. Keanekaragaman yang harus kita jaga bersama ya teman-teman. Maka Allah kita edukasi kepada adik-adik kita, kepada saudara-saudara kita mengenai toleransi terhadap pencaksilat. Maka apakah kita sudah melakukan edukasi tersebut? Maka itulah wewenang kita bersama, wewenang lapisan kita bersama, semua lapisan diikutsertakan dalam suatu edukasi mengenai pentingnya toleransi sesama pencaksilat. Saya ingin berpendapat itu saja ya teman-teman, karena jangan sampai ada pemberitaan mengenai akan dirobohkan tubuh-tubuh pencaksilat ya teman-teman, karena sangat disayangkan sekali. Pencaksilat tidak bersalah, tapi ketika oknum berbuat, pencaksilat menjadi bersalah. Jangan sampai pencaksilat tidak salah, yang salah adalah oknum.